Prof. Ci, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat? Ya. Argumennya apa? Dasarnya apa? Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika. Si Bang Andi Aswan, ada wajah Pak Jokowi mengenakan kacamata. Tapi kita berikan kesempatan terhadap panelis terlebih dahulu. Pak Triandika sama Prof. Ci. Prof. Ci, pertanyaan boleh ditujukan kepada Prof. Denny Indrayana. Sama-sama Prof. malam hari ini. Silakan, Prof. Ci. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Bang Denny, jumpa pertama ini dengan saya. Menarik dengan kasus ini gitu. Sebenarnya saya mau bertanya sama Bapak yang tadi bicara. Kalau Bang Denny kan belum bicara gitu kan. Nah gitu. Jadi saya sebenarnya mau tanyanya ke sini Bang Andromeda, boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Baik. Saya tanya dengan Pak Andi tadi ya. Baik. Pernyataan yang Anda kemukakan itu menarik sekali gitu ya. Tadi dikatakan bahwa materai itu warnanya hijau. Nah, berdasarkan peraturan mana Anda bisa mengatakan bahwa materai itu warnanya berbeda-beda? Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tidak pernah dinyatakan ada materai seperti itu. Yang didasarkan di sana adalah bahwa materai itu tadi cetakan utamanya itu adalah ungu. Warna hijau yang dikemukakan di situ adalah hanya untuk gambar Garuda. Jadi bukan keseluruhannya. Kalau tadi ditunjukkan warna hijau itu dapat dari mana ya? Begini Bu, boleh Bang Andi Aswan? Ya, jadi dari yang langsung namanya saya pegang saya diperlihatkan ke kamera. Ya, saya melihat dari sini dan saya mendapatkan dari Kagama, Bu. Ya, dari Kagama Bela UGM, pemilik ijazah mereka. Jadi ada ketua angkatan, Mas Wahid Iskandar itu menginfokan ada beberapa ijazah itu semua, ya, teman-teman beliau itu warnanya adalah meterainya hijau. Ini boleh saya pegang Bang? Kita sorot di kamera boleh Bang ya? Boleh, sebentar dulu. Dipilih dulu Bang. Yang mana ini yang betul? Biar nggak ada. Ini saking banyak lembaran perinan nih kan dari Iya. Bang Andi Aswan ini kan? Sebentar, mana tadi? Oh ini. Ini Yang sudah yang ini. Oke. Yang kita perlihatkan di kamera. Ya, itu warnanya hijau stemnya, meterainya. Kita berdasarkan itu, Bu. Ya, bukan saya mengada-ngada apa ini enggak, karena berdasarkan inilah saya menunjukkan bahwasanya itu ijazahnya itunya meterainya hijau. Maaf Pak, Kagama itu tidak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Yang mengeluarkan itu adalah undang-undang. Berdasarkan undang-undang Gini, tadi Bu. warnanya ditetapkan Pak seperti itu. Nggak kayak gitu Pak. Ini warnanya Nggak, dari mana? ini begini gitu? Bu, kita lihat itu adalah mereka ini seangkatan beliau Pak Jokowi di wisuda bersama-sama dan menerima ijazah itu sama. Adalah ini, Ibu bisa marah, bisa tanyakan ke UGM yang mengeluarkan ijazah dengan UGM itu nggak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Ya Yang mengeluarkan memang, materai itu kalau negara. bicara gitu Ibu, itu bukan wewenang saya bicara itu. Saya ini menunjukkan bahwasanya teman-teman Pak Jokowi itu yang pada Agustus dan November tahun 85 itu di wisuda, itu adalah meterainya warna hijau. Berapa banyak Bapak sampelnya yang menyatakan bahwa materai itu warnanya hijau? Seangkatan dia. Berapa yang Bapak dapatkan? Itu ada 15 lebih. 15 lebih Bapak punya itu datanya? ditahan. Bukan saya Bu ya, ini jangan pernyataan saya. Bahkan Bapak yang ngomong. Saya bicara ini menunjukkan itu adalah ketua angkatan beliau, ya, Mas Toha Iskandar itu menginfokan sudah ada ditahan semua, ada 15 ijazah asli sudah ditahan yang sama dengan beliau, ya. Jadi bahan materi dari Polda Metro Jaya, ya. Jadi bukan dari saya. Saya ini menerangkan karena ada dua yang meterai itu, mungkin Ibu bilang ungu tapi kelihatannya kayak merah gitu loh. Bapak dapatnya dari mana kalau begitu tahu warna hijau kalau semua ada dikumpulkan oleh Polda? Aduh Ibu, saya kan sudah katakan mereka ini semua teman-teman Pak Jokowi itu diperiksa oleh Polda Metro Jaya, ya, dan mereka itu ditahan untuk ijazahnya sebagai barang bukti, gitu loh. Jadi bukan dari saya, ini info dari ketua angkatan 80 yang juga nanti akan sebagai saksi. Enggak begitu, sorry Pak, maksud saya gini, kan semua data tadi dipegang oleh Polda karena dia mau diperiksa. Sekarang berarti data itu di sana. Bapak bagaimana dapat data itu kalau misalnya sekarang menerangkan warnanya hijau dan memaksa warna hijau gitu loh. Kan sudah Sementara lama, Bu. undang-undangnya nggak ada ngomong kayak gitu. Ini sudah lama, ya. Kasus Pak Jokowi ini sudah setahun loh, ya. Sebelum ini Polda Metro Jaya menahan, mereka sudah membuat sekali Saya juga masing-masing. lulusan tahun itu Pak, tapi enggak tuh warnanya nggak hijau. Ya makanya. Prof. Ci, saya mengucapkan terima kasih kepada BAS yang mendukung catatan demokrasi. Prof. Ci, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat? Ya. Argumennya apa? Dasarnya apa? Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika.
Masa ya sekelas wakil presiden RI yang diurusin itu cuma si Skamling? Lah ini kan aneh. Padahal ya kalau kita amati selama ini ya, Gibran kan sering kali bicara mengenai hilirisasi. Gibran juga sering kali bicara mengenai teknologi, artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Tapi realisasinya apa yang dikerjakan oleh Gibran? Malah bagi-bagi bansos dan keliling pos ronda. Ampun. Ya harusnya sebagai wakil presiden RI, Gibran ini bisa menunjukkan kemampuan lebih dari itu. Paling tidak ya, apa yang disampaikan oleh Gibran itu bisa sejalan dengan tindakannya. Kan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan cuma sebatas sebatas hanya bagi-bagi bansos dan keliling ronda saja. Bukan sebatas itu. Ya sekarang bayangkan saja deh, kalau seorang wakil presiden malah sibuk ngurusin ronda. Terus apa gunanya Pak Lurah? Lah kan ronda dan si Skamling itu pekerjaan Pak Lurah. Nah, apakah pekerjaan Pak Lurah ini mau disabotase oleh Gibran? Dan terus terang, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua. Saya lebih besar kan, udah besar kan, saya lah. Iya, enggak ada. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, baru saja kita menyaksikan bagaimana sebuah cuplikan video yang sangat menarik, yang dimana di sini baru kali ini ada Prof wanita yang berani melawan dan jujur melawan Jokowi. Nah teman-teman, kita telah menyaksikan video hangat yang masih dibicarakan di perkalangan masyarakat saat ini, yaitu tentang kasus yang masih belum saja siap, tentang ijazah Joko Widodo yang memang mempunyai kejanggalan dan masih diselidiki pada saat ini. Nah teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu pada pagi hari ini, jangan lupa berikan tanggapan cerdas Anda di bawah kolom komentar tentang bagaimana situasi yang kalian lihat pada saat ini tentang permasalahan yang beredar. Nah teman-teman, untuk itu pada kesempatan ini juga kita melihat dan mereview bersama bagaimana komentar dan apa saja terdapat komentar para netizen yang memang di sini mereka meluapkan isi hatinya di sebuah kolom komentar di bawah. Nah teman-teman, kita dimulai dari Abhara Smart menyampaikan Andi Aswan pembohong yang luar biasa dan tidak punya rasa malu. Di sini juga disampaikan oleh Bernabas, saya menantang Jokowi secara terbuka dan jantan. Bila memang ijazahnya asli, saya siap dihukum. Gantung di Tugus Monas. Tapi bila ternyata palsu, maka Jokowi yang harus dihukum gantung. Nah teman-teman, di sini juga ada Yanto menyampaikan sebuah komentarnya di sini. Orang-orang bodoh saja pasti tahu kalau yang disembunyikan ditutupin itu kepalsuan dari kebohongan yang takut diketahui publik. Nah di sini Kastuwandar juga menyampaikan komentar, ijazah itu palsu. Kenapa palsu? Ya saat wali kota Solo Dr. Joko Widodo, jadi kapan kuliah di Universitas Gadjah Mada? Dan Suratma di sini menyampaikan sebuah komentar, Jokowi dan Gibran Raka Bumi Raka ijazahnya palsu, yang dimana terbukti nyata sama-sama tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya di depan pengadilan untuk diteliti oleh yang berwajib yang melibatkan para terdakwa dari dulu sampai sekarang, maka ijazahnya dikatakan palsu. Nah, teman-teman, di sini juga Habsawatiasi menyampaikan sebuah komentar, sudahlah Aswan, kamu bikin malu dirimu sendiri, jangan cari uang dengan alasan yang tidak jelas sesat, kamu makan uang haram, memalukan. Nah, di sini disampaikan juga oleh Abdul Salam, orang pintar dibodohi, orang bodoh kalau punya ijazah pastilah diperlihatkan, karena tidak punya maka mutar-mutar saja. Nah, teman-teman, kita melihat juga ada di sini Moeng Hyunongi menyampaikan sebuah komentar di sini, yang dimana memang palsu-palsu yang dibilang asli orang yang raku semacam penjilat yang gak takut dosa dengan uang haram. Nah, kita melihat di sini ada Gibres Vezera menyampaikan, yakin palsu, kalau asli ya pasti ditunjukkan dan tidak membuat anak bangsa jadi pro dan kontra sepanjang masa. Nah, teman-teman, kita juga melihat di sini Taufik Hidayat menyampaikan sebuah komentar di sini. Betul Bu Profesor,
Ya, yang dimana kalau ijazah Jokowi ini memang asli, ya pasti langsung ditunjukkan. Ya, karena memang palsu makanya berbelit-belit dan sidang makir terus dan bohong terus. Rakyat sudah nggak percaya sama Termul. Nah, teman-teman, kita lanjut. Disampaikan juga oleh Sukraman di sini, yang dimana ya bapak sama anak sama saja, ya pembual dan juga para pengacaranya demi uang rela banget berbohong. Nah, disampaikan juga oleh Jabal Rahmat di sini, betul asli palsu jasa Jokowi, ya yang dimana pembohong perusak pelemah pendidikan gak patuh dicontoh, ya mau macam alasan yang penting keuangan yang kuasa. Nah, kita lanjut teman-teman. Wakidu Samdin menyampaikan juga komentar di sini, yang dimana di sini menyampaikan yang benar sangat jelas, ya yang palsu juga sangat jelas. Ya, kita tinggal pilih yang benar demi masa depan akhirat kita. Semoga yang benar selalu mendapat kemenangan. Nah, di sini teman-teman disampaikan juga Orsoer Zanoza. Saat ini Bapak Prabowo memimpin negara Indonesia, ya, dan yang suka harus mengakui Pak Prabowo, yang dimana orang yang punya kewajiban, ya kalau ada carut marut di negara ini, Bapaklah yang semestinya segera menyelesaikannya melalui pembantu Bapak. Ya, nama Bapak harum dikenang kebaikannya dan ketegasannya bila ini bisa selesai, ya termasuk kasus ijazah yang dianggap palsu. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini. Ali Fauzi menyampaikan, kok nggak kelar-kelar yang palsu kok dilindungi betul. Ayo lawan palsu, jangan jadi negara konohan. Nah, kita melihat Yeyet juga menyampaikan di sini komentar, masalah ijazah isinya berdebatan mulu. Kalau memang ijazah Jokowi asli, pasti Jokowi bangga, ya menunjukkan dan gak perlu keluar banyak duit. Di sini juga teman-teman kita melihat Ahya Punya menyampaikan komentarnya di sini, yang dimana setelah banyak debat Andi Aswan yang selalu nampak nyetol lewa-lewa seakan bercerita dengan anak sekolah TK, ya maka rakyat banyak mengatakan ijazah itu palsu. Nah, kita melihat di sini teman-teman, Agus Kusnandar menyampaikan sebuah komentarnya di sini, yang dimana sudahlah Andi Aswan, jangan sok pintar, susah kalau tukang bohong selalu kebohongan dianggap sok paling pandai dan pintar. Nah, teman-teman kita lanjut. Ada di sini Samparan menyampaikan komentarnya, yang dimana di sini termu nggak tahu malu, ya yang penting dapat uang harap itu tujuan hidupnya. Ya, yang hijau berarti rombongan ijazah palsu. Pertama dulu Andi Aswan pernah bilang bahwa ijazah Jokowi itu palsu, yang dimana ternyata Andi Aswan jepro juga, ya wakil hanya tukang nyontek dari teks sebenarnya bebel yang dipaksa jadi wapres terbitan dan konstitusinya ya brak. Tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya bagi orang yang waras, logikanya pasti menambah keyakinan bahwa ijazah Joko Widodo itu memang palsu. Nah, ibu utusan dari pesan yang bilang ada pernyataan selama masuk tim Roy. Ya, kalau otak sudah miring, yang sudah anggap tetap miring sampai kapanpun karena dibayar dari yang harap. Nah, teman-teman kita telah melihat dan mendengarkan bagaimana komentar dan tanggapan netizen. Jangan lupa juga teman-teman berikan tanggapan Anda di bawah kolom komentar yang cerdas. Bagaimana menurut kalian tentang yang barusan kita lihat ini, supaya kita juga dapat solusi dan informasi yang lebih jelas ke depannya. Nah, teman-teman, sekian dari saya pada hari ini. Salam NKRI harga mati.